mau disiksa, dianiaya, tidak mau mengalami sakit dan juga mengalami penderitaan. Mereka tahu bahwa Yesus yang mereka ikuti baru saja disalibkan. Mereka takut, mereka juga target berikutnya. Orang Yahudi masih dalam kemarahannya dan ketakutan, suasana yang mencekam itu masih ada pada diri mereka. Yesus aja gurunya. Guru kita mengalami penderitaan. Apalagi kalau kita lebih lagi, kita lebih parah lagi mungkin mengalaminya nanti. Itulah yang ketakutan membuat mereka harus mengurung diri, menutup diri, bahkan berusaha bersembunyi dan menyelamatkan diri. Yang berikutnya dikatakan, apa yang menakutkan para murid? Ketidakpastian akan masa depan. Mengapa? Karena bagi mereka yang mereka ikuti Yesus, guru mereka, tetapi kalau Yesus sudah mati, disalibkan dan mati, apa yang akan dilaksanakan berikutnya? Apa yang akan mereka alami ketika setelah Yesus mati itu? Walaupun berita masih simpang siur, maka dikatakan dalam konteks ini rasa bersalah dan rasa malu, rasa takut menghampiri mereka dan tidak tahu harus bagaimana. Hampir semua murid meninggalkan Yesus saat ia ditangkap. Dan bukan hanya pada saat Yesus ditangkap, bahkan murid-murid ada yang sudah melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Ada jalan ke Emmaus yang kita ketahui, lalu kita sudah belajar maupun kita di bagian Injil lain, baik Matius, Lukas, terutama yang mengucapkan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang hari ini juga hidup dalam ruangan terkunci. Mungkin rumahnya terbuka, bukan secara fisik terkunci, tetapi secara emosi, secara rohani. Mereka terkunci oleh ketakutan yang tidak bisa dipahami. Jangan marah beta ya, tapi pengalaman gitu. Beta takut kalau di sini itu kalau ketemu dengan orang mabuk. Ya. Karena apa? Di daerah lain kalau orang mabuk itu ada persyaratannya. Di daerah Sulawesi kami dulu kalau mabuk persyaratannya boleh minum balok sampai habis dan tele-tele di sana, setelah itu masuk kunci pintu. Itu ada persyaratan mereka dari nenek moyangnya. Jadi boleh mabuk. Tapi kalau di sini kadang-kadang mabuknya di depan umum, tidak mengunci pintu, masuk kamar dan tidur, melakukan berbagai hal yang ada. Nah, apakah ada di sini yang pernah merasa takut dengan orang-orang berkerumun ketika mabuk? Kita bertuhan, tolong jangan sampai saya bertemu dengan orang mabuk. Karena kalau orang mabuk itu nggak bisa diajak bicara, iya apa ya? Atau kita bisa ajak bicara? Kita kasih permen atau apa? Kita salah lihat aja, kita salah lihat mereka, jadi dia langsung Saya pernah itu di pasar begitu. Nah, waktu itu saudara yang terkasih, mungkin ketakutan kita berbeda. Ada seorang anak misalnya ketakutan dengan masa depan dia, ketakutan tidak bisa menjadi seperti yang diharapkan orang tua, dan banyak ketakutan zaman sekarang. Namun Yesus tidak membiarkan. Tuhan tahu setiap ketakutan kita. Tuhan tahu setiap kegelisahan kita. Maka ada beberapa kata kunci yang kita akan pelajari yang di sini, yaitu damai sejahtera. Kata Irene dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani Shalom, bukan hanya sekedar kondisi yang tenang, tetapi juga kondisi yang utuh, tidak ada ketakutan, keraguan, ada keselamatan di situ, dan ada hubungan yang dipulihkan, terutama kepada Allah dan sesama. Jadi ketika tidak ada shalom, tidak ada damai sejahtera, tidak ada iren, maka kita merasa diri kita yang sendiri. Kita kacau, pikiran kita mulai dihinggapi oleh berbagai hal. Murid-murid mengalaminya, mereka mengunci pintunya di ruang atas tempat penginapan mereka. Yang kedua, kata mengutus. Nanti kita akan belajar Yohanes pasal 20, kata Yunaninya apostole atau apostelo, berarti mengirim seseorang dengan otoritas dan dengan tujuan tertentu. Dan Allah mengutus murid-muridnya dan mengutus kita. Kita akan bahas. Dan berikutnya Roh Kudus, Roh yang dari Allah, awal dari hidup yang baru
dan mengalami misi untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, dan kata berikutnya itu ampuni dan tidak diampuni atau dendam. Ampuni versi dendam. Kalau engkau mau mengampuni orang lain dengan hatimu yang terbuka, maka orang pun dapat pengampunan. Tapi kalau engkau masih menyimpan bahwa orang itu tetap bersalah dan tidak ada penyelesaian, maka itu pun akan terjadi, dikatakan. Ini aspek manusia. Nah, untuk itu yang pertama kita dari pokok bahasan ini kita melihat ayat 19 sampai 20 dari pengantarnya tadi, kita akan melihat bahwa damai sejahtera mengatasi ketakutan. Irene yang dalam bahasa aslinya di sini. Yesus hadir dalam ketakutan mereka. Kalimat pertama yang diucapkan bukan teguran, tetapi damai. Ia menunjukkan kasihnya yang mendalam. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti, ini saya, bahwa saya gurumu, kata Tuhan pada saat itu. Aku yang ada bersamamu selama ini. Aku telah mengalahkan ketakutan itu. Takut mati. Ibu saudara yang kekasih, bukan kita menantang yang namanya kematian, tetapi mau tidak mau semua akan menghadapi kematian. Ya, kemarin salah satu istri dari pengurus sinode tahun 2015 sampai 2021. Sebelumnya mungkin beliau pernah datang ke sini, Bapak Heral Siagian, bagian Litbang GMI Sinode, dan istrinya dipanggil Tuhan. Ya, semua orang akan menghadap kepada Tuhan. Tetapi apakah kita hari-hari ini siap untuk menghadapi segala kondisi-kondisi, termasuk mengatasi rasa takut? Nah, dikatakan bahwa makna Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera. Apa sih maknanya ucapan damai sejahtera itu? Shalom yang utuh, bukan hanya perasaan tenang, tetapi damai yang menyeluruh, bukan hanya mimik muka senyum, tetapi kondisi hati yang dalam. Karena Allah ada di situ, kuasanya bekerja, dan Dia telah mengalahkan ketakutan murid-murid. Dikatakan apa makna damai sejahtera? Diberikan oleh pribadi yang bangkit. Damai itu bukan sekedar kata-kata penghiburan, tetapi kuasa dari Kristus yang sedang menang atas dosa dan maut. Kristus menang atas dosa. Amin. Maka kita yang masih ada di dunia ini akan berjuang terus untuk menghadapi kuasa dosa. Walaupun Yesus sudah berkata Dia sudah menang, tapi kita, Bapak Ibu Saudara, setiap hari akan berhadapan dengan dosa yang merintangi kita, yang berusaha mau mengambil kembali kita dari damai yang datangnya dari Tuhan sudah berikan. Maka dikatakan makna damai sejahtera berikutnya menghapus rasa takut dan memberi arah baru. Ayat 21 mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi Tuhan sudah menerima dan Dia aku demikian juga sekarang akan mengutus kamu. Artinya ada arah baru yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-murid. Ada ilustrasi di situ dikatakan seorang ibu ditinggal suami harus membesarkan anak-anak. Ada rasa takut, ada rasa gemetar, ada rasa kecewa, ada rasa bagaimana segala selengkapnya karena suami adalah tulang punggung keluarga. Untuk membesarkan anak-anak, dia harus sendiri mengupayakan semua. Tetapi ketika ketakutan itu datang, pada saat dia takut, perempuan ini percaya kepada Tuhan. Dia berserah diri, berdoa dan bersuara kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan di balik penyerahan itu, firman Tuhan berbicara kepadanya secara pribadi dan kekuatan baru akan datang kepadanya. Demikian juga banyak ketakutan. Kemarin saya mendapatkan sebuah buklet dari Our Daily Bread Ministry. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti saya tetapi ketakutan pada zaman sekarang. Menurut Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey tahun 2022,
ada 15,5 juta di dalamnya itu ada 34,9 remaja Indonesia mengalami mental ketakutan. Ketakutan akan apa? 2 hari ini yang kita ketahui apa? Ada predator seks anak. Di mana itu? Di Jawa ya. Kita melihat kenakalan remaja dan dikatakan di Indonesia ini masalah mental ada 2,4 juta remaja mengalami gangguan mental sindrom. Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa depresi orang muda itu lebih banyak berusia 15 sampai 24 tahun. Adalah yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lain karena mereka sedang mencari jati diri. Mereka lah yang paling banyak dilanda gangguan kesehatan dan mental. Dengan banyaknya media, karena di media yang dipelajari sekarang ini bukan sesuatu yang hebat saja, tapi banyak ketakutan-ketakutan yang dialami. Nah, ini secara modernnya. Tetapi yang kita mau lihat di sini bahwa apakah ketakutan-ketakutan itu menguasai hidup kita? Apakah kita sebagai orang Kristen tetap mau dikendalikan oleh rasa takut itu? Takut tidak bisa seperti yang diharapkan orang tua. Takut tidak bisa berdiri di dalam hidupnya sendiri. Takut. Nah, kemarin itu di kantornya BPOM banyak pemuda-pemudi yang sudah dewasa umurnya. Ketika saya tanya gimana, apa sih ketakutan sekarang? Semuanya pada diam. Tapi terakhir takut tidak punya jodoh dan masa depan. Semua kata ya itu sampai berujung sama lain ya mungkin. Di sini saya ada, tetapi kemungkinan ada orang berkata karena orang sekarang itu tidak mau yang penting karir, yang penting apa dan segala sesuatunya. Nah, ketakutan akan masa depan, ketakutan apa tidak akan bisa sekolah, ketakutan nilai tingkat tukar rupiah semakin tinggi dan biaya hidup semakin tinggi dan susah juga. Bapak Ibu Saudara, banyak ketakutan. Maka damai sejahtera Kristus mau hadir dalam hidup. Damai sejahtera Kristus yang hadir untuk melenyapkan rasa takut mau hadir dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluargamu, maupun damai sejahtera Kristus mau hadir di masyarakat di mana kita tinggal. Jadi damai dari Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah. Karena kita selama hidup kita masih akan menghadapi masalah, tetapi memiliki ketenangan yang berasal dari keyakinan bahwa Yesus menyertai kita. Kita memiliki kepastian keyakinan bahwa Yesus sudah menang persoalan yang saya hadapi. Bersama Yesus saya menang. Amin. Satu orang mungkin boleh yang yakin. Yakin kalau saudara bahwa masalah hidup kita tidak menggerogoti iman kita dan kita tidak hidup dalam ketakutan karena bersama Yesus kita dapat menghadapinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya sebagai aplikasi, ketika masih ada hal yang terkunci di hatimu, di ruang hatimu, ketakutan dan luka batin, mintalah dan bukalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan masa depan. Tuhan akan membukakan ekonomi atau relasi. Kenapa? Karena yang gampang sekali tergores adalah relasi. Relasi dengan siapa? Kepada Tuhan, terutama kepada sesama, kakak adik, mama papa, anak orang tua, rekan kerja. Gampang sekali yang namanya tergores. Yang kedua, ketika kita harus memberitakan damai sejahtera karena kita sudah memiliki Yesus hadir di dalam hati kita dan dalam keluarga. Ayat 21 sampai 23, kita diutus untuk membawa damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan ayat yang ke-23. 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa
kalau kita sudah menerima damai. Dan bagaimana caranya kita dapat menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera itu? Menerima damai berarti siap membagikannya. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menerima damai yang datangnya dari Allah, harusnya bukan hanya lip service. Di mulut kita katakan damai, tapi harus di hati. Dari hati pun terpancar dengan hubungan kita dengan satu dengan yang lain. Jadi orang yang mengalami damai dari Kristus akan terdorong menjadi agen damai, paling tidak dengan dirinya di sekitarnya. Apa itu agen? Pembawa damai. Maka bagian yang kedua, ketika Bapak Ibu Saudara menerima, murid-murid menerima damai itu, Tuhan mengutus dia, diutus dengan kuasa. Ayat 22. Dikatakan di sini, dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kita mengenal di sini murid-murid menerima damai, juga dimeteraikan atau dikatakan dihambusi, artinya diberikan kekuatan, diberikan dari Allah itu sendiri, dan berkata terimalah Roh Kudus. Kita tidak diutus dengan kekuatan sendiri untuk kita berdamai dengan satu dengan yang lain, itu rupanya tidak kekuatan kita sendiri. Maka Allah telah mengutus kita di tengah dunia ini. Murid-murid sudah meninggal dunia, tetapi dunia saat ini membutuhkan kita sebagai agen pembawa damai di sekitar kita. Bukan untuk diri sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Allah. Maka yang poin yang ketiga, artinya menerima damai sejahtera dan kita mau diutus, siap membawa pengampunan dan rekonsiliasi. Ayat 23. Kita baca bersama lagi, 1, 2, 3. Jika kamu mengampuni dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Aspek ini maksudnya bukan kita jadi juru doa pengampun dosa, tetapi dari hubungan satu dengan yang lain, bukan dengan Tuhan ya. Perlunya sikap hati kita untuk dapat mengampuni dan rekonsiliasi. Mengampuni berapa kali Bapak Ibu Saudara? 7 kali 70 kali. Waduh, berapa itu kira-kira anak sekolah? Tidak terbatas. Walaupun dikatakan 499 bisa juga. Allah menghendaki kita mengampuni tidak terbatas, karena pada dasarnya kita adalah orang yang bersalah dalam banyak hal. Kita juga sering menyakiti dan disakiti. Percaya apa saya? Karena kita terbuat, dikatakan tubuh ini terbuat dari darah dan daging, bukan dari batu. Hati saya bukan terbuat dari apa? Batu, kaca atau apa, tapi dari hati, kata lagu duniawi. Oleh sebab itu, mari membuka diri dalam masa raya Paskah ini. Rekonsiliasi itu penting, dan Allah menunjukkan bahwa murid-murid diberi otoritas untuk menyampaikan berita pengampunan itu dengan kekuatan Roh Allah yang kudus. Nah, berita pengampunan itu aplikasinya masa kini Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang penuh konflik. Ada konflik nggak? Ada. Maka ketika saya hubungi salah satu keluarga di cabang jemaat kita minggu lalu, saya bisa hadir. Kita prihatin dengan mereka. Satu sisi terlalu banyak isu. Ya biasanya isu itu kita percaya bagaimana, tetapi bagaimana itu mempengaruhi. Mereka bilang, Pak, kami biasanya bisa datang ke gereja, soalnya isu. Nah, isunya apa? Ada konflik, bukan antara jemaat ini dengan jemaat lain, tapi antara orang lain dengan orang lain, tapi tidak bisa lewat. Di situ mau dipagar lah, katanya jalan mau ditutup, masa jalan provinsi mau ditutup. Tapi ya udahlah,
itu yang mereka dengar. Dan ada ketakutan, ada perang. Makanya kemarin nih, salah satu pendeta kita masukkan itu ngeri, pendeta baru umur sudah 47 tahun, lihat orang bawa borok di sini sampai terkulai kayak apa, mau terpukul dan pedang gitu dan ngeri memang. Tetapi ini yang terjadi, apalagi Bapak Ibu Saudara mengalami konflik yang berpanjang, maksudnya mengalami masa-masa dulu karena konflik di daerah ini, perpecahan, polarisasi. Kita dipanggil menjadi pembawa damai, bukan penyebar ketakutan dan kebencian. Di mana ada kata salah satu bapak gereja Fransiskus, bukan yang sudah meninggal, tapi Franco Fransiskus berkata, di mana ada kebencian jangan kita menabur kedamaian. Di mana ada sakit hati kita menabur senyum, walaupun memang berat. Kita dipanggil menjadi pembawa damai, bukan penyebar ketakutan dan kebencian, bukan membuat semakin runyam. Kalau bisa masalah kecil dikecilkan, jangan dibesarkan, apalagi disiram dengan bensin. Bapak Ibu Saudara, di tengah keluarga yang retak, tempat kerja yang penuh persaingan, dan mass media yang penuh dengan caci maki, kita hadir membawa damai sejahtera Kristus. Amin. Karena media sosial juga sekarang ini tidak semuanya baik-baik. Ini mencaci antar tokoh-tokoh gereja, apologet antar agama, bukan yang damai, mau menjatuhkan satu sama lain. Jadi tugas kita, mari sebagai gereja Injil, mendoakan dan menjangkau orang yang saat ini. Kalau kita melihat ada orang-orang yang takut, ada orang-orang yang terluka dan orang-orang yang tertutup bagi Injil, mari kita berdoa dan mohon kasih dan kesaksian dari Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Yesus mengutus kamu ke dalam dunia ini, mengutus beta juga. Oleh sebab itu mari kita menjadi pembawa damai. Maka nas yang kita baca tadi apa? Saya 52 ayat 7 menggambarkan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi biarlah kita membawa kabar baik, biarlah kita menjadi pendamai. Matius 28 ayat 19-20 tugas gereja, amanat agung. Dan Roma 10 ayat 15 betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Jadi setiap jemaat, bukan hanya pendeta, bukan kami hanya amal Tuhan atau majelis, tapi kita semuanya harus mampu membawa damai. Mulai dari diri sendiri, berdamai dengan Tuhan dan sesama, tapi juga menjadi agen perubahan untuk membawa damai. Yang terakhir, yang ketiga, berita damai diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Ayat 22-23. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terima Roh Kudus. Artinya ada peneguhan dari Allah mengembuskan kekuatan itu, bukan karena kemampuan murid-murid, sehingga rasa takut mereka hilang dan mereka kembali bersemangat, bergairah, dan mereka punya power, mereka punya kerinduan untuk lebih dan melakukan pekerjaan. Maka apa yang terjadi di hari Pentakosta? Petrus bertobat, 3.000 orang bertobat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa, dan kuasa itu dalam 2 Timotius 1 itu dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami? Dan apakah Bapak Ibu Saudara sudah membagikan damai? Jangan dipek, kata orang Jawa itu dipek, jangan kita damai itu menjadi diri sendiri, disembunyikan dalam diri kita sendiri. Tapi damai, Yesus hadir dalam dan menyatakan ketakutan dalam hidup kita. Damai itu akan diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus yang akan senantiasa memperbaharui hidup kita, dan kita diutus untuk membawa damai. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang kepada murid-murid dalam situasi yang menegangkan dan menakutkan dalam Yohanes pasal yang ke-19 ini. Tetapi dalam situasi yang sama, damai itu menguasai. Damai itu bukan hanya sekedar perasaan tenang, tetapi membawa mereka keluar dan mau menjadi
menjadi pembawa berita damai. Pertanyaan refleksi terakhir, apakah ada ketakutan yang mengurung hatimu hari ini, yang membuat engkau takut akan masa depan, takut untuk berdamai, takut untuk ngomong, takut untuk ini dan itu, takut untuk masa depan, takut dan seterusnya? Mari datang kepada Tuhan. Yang berikutnya, sudahkah engkau sungguh menerima damai dan percaya kuasa kebangkitan Kristus sanggup memberikan ketenangan di hati? Banyak kegelisahan, banyak keraguan, banyak tekanan yang kita alami hari-hari ini. Tapi mintalah kuasa kebangkitan Kristus memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Dan kepada siapa yang akan kita bawa damai ini? Jangan hanya sampai di sini setelah itu kita tidak bawa damai. Mungkin kepada istri, mungkin kepada suami, kepada orang tua, mungkin kepada anak-anak atau rekan kerja, atau salah satu orang yang ada di hati kita. Tuhan taruh, saya kayaknya belum berdamai. Mintalah kepada Tuhan, karena dikatakan berita Injil, sebagaimana tema kita ini adalah Injil itu adalah berita damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dan sudah hembuskan, pada Roh-Nya sudah menguatkan kebukan kita. Mari kita memberitakan juga kepada dunia ini, menyampaikan kepada orang lain. Hidup damai memang bukan hanya sekedar apa yang kita ucapkan. Karena banyak orang berkata, diramai lagu dunia dan kusida juga berkata perdamaian, perdamaian. Banyak orang cinta damai tetapi perang semakin ramai. Bukan berarti saya begitu, tapi kadang-kadang begitu juga. Kita mau merasakan damai, tapi kadang-kadang sulit sekali. Mintalah kepada Allah. Ketakutanmu akan sirna dan Roh Kudus akan menolong untuk kita bisa menerjemahkan damai itu, mengalaminya, dan juga dapat menyampaikannya kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Raja Damai yang datang ke dunia. Bahkan dalam peristiwa kebangkitan, murid-murid mengalami rasa ketakutan akan kematian, tekanan akan penganiayaan, dan berbagai macam tekanan hidup membuat mereka tidak ada damai. Walaupun dalam sikon itu mereka sangat tergoncang, tapi firman-Mu berkata ketika Engkau hadir, maka Engkau memberikan damai, Engkau menghembuskan damai dan memberikan tanda bahwa Engkau benar-benar ada dan telah mengalahkan ketakutan, telah mengalahkan maut, dan telah mengalahkan kebinasaan itu. Dan biarlah kami juga pada saat sekarang penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami sebagai gereja menerima damai, tetapi juga dapat menjadi pembawa damai, atau pemberita damai sejahtera itu. Karena Engkau menghendaki kami bukan berdamai secara semu dalam diri kami sendiri, tapi berdamai kepada Allah, berdamai kepada sesama, dan hidup berdampingan. Dan dalam anugerah Tuhan menjadi ciri khas gambaran kami sebagai warga kerajaan surga yang masih tinggal di dunia ini, di tengah-tengah daerah yang penuh dengan konflik, di tengah-tengah orang yang penuh dengan tekanan dan persoalan, bahkan mungkin cenderung tidak membawa damai. Hadirkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Bersyukur untuk GMI hadir, Maluku dan sekitarnya, dan juga gereja-gereja Tuhan tolong. Dan kami terus berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Firman Desa dan Bapak Zakir bersama dengan keluarga mereka. Banyak sekali konflik juga terjadi di daerah Kirgistan hari-hari ini, di mana anak-anak muda tidak ada kedamaian dan kepastian. Bagaimana kehadiran hamba-hamba-Mu, bahkan penginjil-penginjil lain, untuk dapat memberikan damai dan ketenangan kepada banyak orang. Begitu juga kami di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan silakan. Cuma Tuhan, kita akan memberikan persembahan.